Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM kita Bapak Haji Wawan, alhamdulillah selalu menemani kita dalam pengajian rutin setiap malam Senin ya. Alhamdulillah, biiznillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat senggang waktu luang ya, digunakan untuk taqarruban ilallah, yaitu salah satunya kita belajar tahsinul Quran. Tahsinul Quran ini memang tidak ada berhentinya ya sampai kita ya wafat ya belajar Al-Quran ini. Kenapa? Karena sejatinya ilmu agama itu ya, baik Al-Quran, ilmu akidah, akhlak, fikih, hadis, tafsir ya, ilmu tentang segala macam ilmu agama ya, itu hukumnya ya wajib terus menerus. Ketika kita mau belajar yang ahli tafsir pada ahlinya, atau belajar kepada ahli fikih kepada ahli fikih gitu, terus kita sampai kita wafat. Jadi tidak ada batasnya. Orang Islam itu luar biasa ya. Jadi diajarkan oleh Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa kita itu dalam menuntut ilmu tidak ada batasnya gitu ya, selama hayat di kandung badan. Kalau ada waktu senggang, luang ya digunakan sebaik mungkin waktu itu untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu yang pertama ya. Kenapa kalau kita beramal tanpa ilmu itu mardudatun la tuqbalu. Jadi siapa yang beramal bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu, tidak diterima amal dan tertolak. Jadi harus ada ilmunya. Makanya kan anak yang belum baligh ya, usia SD ya, itu sebenarnya belum ada kewajiban. Tetapi untuk menuju kewajiban itu Imam Syafi'i itu mengajarkan bahwasanya ya harus ilmunya itu harus dikuasai dulu. Jadi suatu saat Imam Syafi'i itu ngajar gitu ya, masih kecil udah ngajar ini jamaah gitu kan, udah ngajar jamaah. Ketika waktu itu kan bulan puasa ya, bulan puasa. Jamaahnya ngomong, wahai syekh gitu kan,
kenapa nggak berpuasa? Saya kan belum balik, belum belum ada kewajiban untuk berpuasa gitu. Tetapi ilmunya sudah menguasai, sudah mumpuni gitu. Jadi idealnya anak yang menginjak balik itu sudah menguasai itu ilmu-ilmu tentang, mohon maaf kalau yang balik itu kan nanti kan mandi besar, harus tahu tuh mandi besarnya. Cara membuang najis segala macam itu kan ilmu agama itu. Apalagi kita membaca Al-Qur'an ini. Membaca Al-Quran ini ya salah satu kewajiban ya. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain. Itu. Jadi selama kita belum menguasai benar-benar dengan makhrajnya, dengan tajwidnya, maka kewajiban itu ya tidak putus ya. Ya kayak sholat 5 waktu gitu kan. Sholat 5 waktu bagi laki-laki itu tidak ada uzurnya, tidak ada tidak boleh ada bolongnya. Kalau perempuan kan ada haid, ada nifas kan gitu. Ada. Kalau laki-laki semenjak ia balik sampai wafat itu tidak ada bolong, untuk tidak ada alasan. Kalau Zainuddin MZ itu menerangkan kalau dia sakit di rumah sakit kemudian diinfus segala macam ya, ketika ingat waktu itu ingat, maka datang waktu sholat ya harus sholat walaupun dengan tayamum sebisa mungkin. Bahkan bahasa beliau itu kalau tidak mampu seluruh badannya ini cukup dengan membayangkan sholat begitu. Kalau membayangkan sholat sudah tidak bisa, ya udah disolatkan gitu. Bahasa Zainuddin MZ itu dalam ceramahnya itu seperti itu ya. Jadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan Pak Haji. Apalagi ya kita di sekarang ini kan sudah menginjak akhir zaman ya. Akhir zaman itu ya tadi itu ya fitnahnya luar biasa. Anak kita itu kalau tidak diarahkan selalu cenderung kepada tadi itu permainan, megang HP, nonton TV. Kalau orang tuanya diam saja, udah itu cenderungnya pengennya enggak ditegur gitu ya. Otomatis itu anak-anak itu. Nah, kita sebagai orang tua harus selalu mengingatkan anak-anak kita. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan satu hadis ya dari Kanjeng Nabi riwayat Tabrani, mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita. Jadi kita niat seluruh ibadah itu niatnya itu adalah mencari ridho Allah. Termasuk kita pada malam hari ini kita niatkan karena Allah, mencari ridho Allah, baca Quran karena Allah. Jadi hadisnya tentang 3 orang yang tidak akan takut di hari hisab, di hari penghitungannya, hari hisab. Dari Ibnu Umar ya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yahuluhumul faza'ul akbaru wa la yanaluhumul hisabu hum ala kasibin min miskin hatta yufragha min hisabil khalaiqi rajulun qara'al qur'ana ibtigha'a wajhillah wa amma qauman wa hum bihi raduna wa da'in yad'una ila salawatil ibtigha'a wajhillahi wa rajulun ahsana fima bainahu wa baina mawalihi, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan dan mereka tidak akan dihisab. Mereka berada di atas tumpukan kasturi hingga selesai hisab terhadap semua manusia. Yang pertama yaitu seseorang, Waalaikumsalam, yaitu seseorang yang membaca Al-Quran semata-mata mengharap ridho Allah. Tuh, jadi segala sesuatu itu memang niat ya, niat dari rumah itu penting sekali ya. Jadi seorang muslim itu niat itu nomor 1. Jadi kalau kita niat kesini, ya Allah, ya saya niat belajar ingin mencari ridhomu dan ingin
membebaskan diri dari ketidakbisaan gitu ya. Ingin bisa lah gitu. Karenamu belajar karena Allah, baca Quran karena Allah, mengharap ridho Allah, dan ia mengimami satu kaum sedang mereka menyukainya. Jadi imam itu ternyata disukai makmumnya ya. Ada orang imam gitu, tapi makmumnya tidak menyukainya. Kenapa? Ya karena Allah alam apa sikapnya atau bagaimana ya. Tapi pengen jadi imam aja. Udah imam ini nggak bener bacaannya, pengen jadi imam aja. Di komplek saya itu. Jadi ketika dia mengimami udah tahu bacanya begitu, pengen nyerodot jadi imam aja. Gitu. Sampai cerita ini tuh dia orangnya belum ada nih di kamar mandi atau di tempat toilet. Ini sorban sama pecinya udah di situ. Jangan sampai di tempat yang lain ditandain gitu. Saya imamnya gitu. Ada itu ya. Masya Allah. Jadi makmumnya itu gimana gitu ya. Mau ngomong kerok karena udah di atas ini ya usianya gitu. Kan seorang yang itu tuh biasanya memang peka ya. Kalau dinasihatin pun mungkin nasihatnya yang masuk itu yang lebih ini dari dia gitu. Seperti itu. Assalamualaikum. Sehat lagi. Jadi membaca Al-Quran itu penting, harus bagus, terutama para imam. Ada hadisnya itu, fal ya'ummukum aqra'ukum. Yang berhak jadi imam itu sebenarnya yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling paham ilmu fikihnya, yang paling sepuh di tempat itu, yang paling pertama di situ. Idealnya seperti itu ya kalau ada. Kalau nggak ada ya ya semampunya lah gitu. Makanya kan ada ketua DKM, ada pengurus ya. Nah di situ diatur tuh. Jumat itu kalau nggak diatur ya nggak uslah imamnya sama baik je kon gue ya. Itu pasti acak-acakan itu. Makanya rapi ya. Kan orang dulu mah di kampung tuh nggak ada yang diatur ditempel kayak gini, belum ada. Kesini-sini aja pakai papan tulis tuh di nama. Dulu mah nggak ada. Ini aja. Yo pak maju-maju gitu tuh. Di kampung saya begitu ya. Jadi kan nggak rapi. Mending kalau bacanya bagus, barang nggak bagus, kun maning jadi imam je. Kan kerok ya. Dia ngomong kerok, ini juga kerok ya. Bahasa orang Serang itu kerok ya. Gitu. Yang kedua adalah dai yang mengajak sholat semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi ya kita semua sebenarnya dai ya. Jadi kita itu ada berkewajiban untuk mengajak ya, dakwah. Jadi dakwah itu ngajak itu perintah ya dari Allah, dari Rasulullah, bahwa kita itu ada kewajiban ngajak kepada kebaikan. Kalau ada keburukan ya kita wajib mencegah sebenarnya. Di komplek ini pun kan kalau ada keburukan ya semampunya kita menasihati gitu ya. Kalau hal-hal maksiat gitu ketahuan di depan mata gitu kan, di depan masjid ada yang minum-minuman gitu, dicari biangnya siapa gitu kan. Itu jangan diem aja, nanti keburukan itu merembet. Su'ul khuluqi yu'dhi. Jadi keburukan itu ternyata menular. Jadi pada zaman dulu itu ada satu negara gitu, negara lain ini membolehkan yaitu joget-joget perempuan segala macam itu, tapi karena khalifahnya ini tegas ya, dinasehatin tuh antar negara tuh dinasehatin bahwa wahai pakai surat dulu, jika engkau tidak memberhentikan ini kan keburukan ini pasti menular ke negara lain nih. Jadi nasihatin tuh. Akhirnya dengan surat seperti itu nggak berani. Jadi dia melaksanakan seperti itu, dia di tempat-tempat tertentu nggak berani, sampai istilahnya ini sampai di luar itu nggak berani. Jadi begitu. Jadi jangan sampai
ada kemungkaran yang jelas-jelas nyata, kita diam saja gitu ya. Jadi khawatir karena cepat sekali kalau keburukan itu. Ada biang narkoba seperti ya, udah itu merembet kemana-mana. Jadi kita berkewajiban untuk saling nasihat menasehati. Di sini mengajak seseorang sholat semata-mata, ngajak itu bukan karena mencari ridho Allah ya, ngajak kebaikan ya, mencari ridho Allah. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang tidak akan takut pada yaumul hisab, yang hari yang menakutkan itu adalah orang yang menjaga hubungan baik ya, hubungan baik ya, silaturahim antara ia dengan tuannya. Jadi maksudnya majikannya atau atasannya, atau sebaliknya antara ia dengan bawahannya. Kalau kita jadi atasan maka bawahan itu harus dirangkul, atau kita jadi bawahan ya kita hormat ya, baiklah. Jadi intinya ya tidak ada hal-hal yang menjadikan tidak bagus ya, tidak ahsan. Jadi itu hadis riwayat Tabrani. Jadi motivasi kita di sini nomor 1 itu kita niatkan belajar Al-Quran, belajar tahfiz ini semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan kita niat belajar ini, apa yang kita amalkan ya, baca Quran, sholat ya, termasuk ya zikir ya, zikir Quran. Nah, mudah-mudahan ya amal yang tidak sempurna ini ya Allah minta diterima ya. Karena pasti dari kita itu banyak, termasuk saya pribadi, mungkin banyak kekurangannya dalam sisi ibadah itu. Jadi minta ya Allah. Kan ada hadis itu, orang itu sholat tuh ada yang dapatnya 10% katanya, 20% sampai dapat 1%, bahkan sampai yang nggak dapat apa-apa. Ya syukur-syukur 100% ya, khusyuk bener-bener kayak para salafus soleh ya, kayak para ulama-ulama dahulu. Jadi sholat itu Allahu Akbar itu udah bener-bener khusus, sampai ada nyamuk juga nggak kerasa katanya. Kan ada sahabat yang kepanah ya, pundaknya dikepanah ya, tapi kalau dicabut waktu normal begini nggak bisa, sakit kan. Panah itu kan begini ya, ininya kan kalau ditarik kan dagingnya pasti kerasa kan, pasti ketarik kan dagingnya. Cabutlah panah ini ketika sholat. Pas ketika sholat dicabut nggak kerasa, sudah dicabut sudah. Luar biasa itu orang dahulu ya. Kita mah pernah saya sholat yang imamin kegigit semut hitam itu, celit. Rasanya ya Allah, mau dibatalin makmum ya banyak ya. Masya Allah. Sampai saya semut hitam yang gede. Waduh, itu rasanya pada bentol di sini di belakang. Semut itu dari mana masuknya ya Allah, sampai salatnya nggak tenang ya. Kalau dibatalin pasti makmum ini ya bubar masih. Waduh, Masya Allah. Jadi iya, kita mah sholatnya aduh ya Allah, karena nyamuk aja gatalnya kayak nggak betah itu gitu kan sholat itu. Beda dengan orang-orang dahulu. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan amal yang tidak sempurna minta diterima aja ya sama Allah gitu. Amin ya Allah. Baik, kita mulai tahsinul Quran. Sudah surah Maryam ya, awal Maryam luar biasa ya, surah Maryam, surah tentang Siti Maryam ya. Kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Surah Maryam. Hati-hati di sini ada fawatihus suwar ya. Ada 5 huruf ya. 6 1 2 3 4 5 5 huruf ya. Bacanya harus dengan tajwid ya. Kaf, ain, shad itu 6 harokat, ha, ya itu 2 harokat. Yang panjang-panjang itu namanya mad lazim musyba' harfi. Nanti ada di di tajwid yang warna hijau itu ya. Mad lazim musyba' harfi itu huruf-huruf yang harus dibaca 6 harokat fatihus suwar. Kalau yang 2 harokat mad lazim ada musyba' harfi, ada satu lagi mukhaffaf harfi ringan ya 2 harokat. Ada mukhaffaf harfi, ada musyba' harfi. Kalau musyba' harfi itu 6 harokat, kalau mukhaffaf harfi 2 harokat. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pas ain masuk ke shad itu diikhfakan. Jadi ain itu pas i-nya itu dilamakan 6 harokat. Jadi pas i-nya itu 6 harokat. Iya. Sekali lagi ya. Kaf ha ya ain shad. Ya. Ada pertanyaan, Ustadz gimana kalau nafasnya nggak kuat? Sedangkan satu ini panjang ya. Iya repot. Makanya caranya gini, kalau kita nggak kuat berarti ngukurnya 6 harokatnya itu nggak terlalu panjang. Kan kalau kita baca cepat itu 6 harokat itu bisa bisa pendek juga. Kalau bacanya 2 harokat itu Bismillahirrahmanirrahim segitu udah him segitu. Jadi kaf ha ya ain shad. Jadi lebih cepat. Jadi sebenarnya ukuran tempo lama itu gimana kita bacanya, cepat apa, sedang apa, pelan gitu, lambat gitu. Jadi ngukur kecepatan baca kita. Kalau tartil ya tadi itu 6 harokat segitu ya. Kita teruskan. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala
الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي
الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا sampai ain ya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya ya. Cukup dulu sampai situ. Ada pelajaran lagi di situ yang bihulaminis tuh ya. Asalnya bihulamin. Pasti itu ya. Kalau ada tanwin depannya alif timbul nun kecil. Bihulaminis muhu Yahya ayat ke-7 tuh. Ayat 7. Jadi jangan sampai bihulamismuhu tapi bihulaminismuhu Yahya. Tuh kayak ini pelajaran ini. Setiap tanwin depannya alif pasti timbul nun kecil. Nun kecilnya pasti ni ya. Hati-hati di surah Maryam ini dia akan banyak tasydidnya ya. Akhir ayatnya ada tasydidnya tuh. Jadi tasydid itu menyimpan huruf sukun 1. Jadi ditekan huruf sukunnya waliya liya ditekan 1. Jadi ditasyidkan. Jangan sampai waliya yang begitu tapi waliya menyimpan huruf sukun 1 tasyid itu. Kayak alla tuh atau illa itu kan illa ya kan menyimpan huruf sukun 1 harus bunyi itu jangan illa ditekan 1 hayya setiap semua tuh radhiya qasiya mansiya ini dalam bahasa Arab itu kalau ada seperti ini sebutnya majaz gaya bahasa Allah. Jadi gaya bahasa Allah itu mampu berayat-ayat itu sama semua hurufnya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Puisi, puitis ya. Jadi indahnya di situ. Berarti di situ madnya mad iwad semua ya Pak Haji ya. Sampai tapi ada ya yang ininya yang mad ardi sukunnya ada nih. Yamtarun fayakun ada ya mad sukunnya.
Iya, mubin. Tapi kebanyakan mad iwad ya, maradda, nasiya tuh. Oh, luar biasa. Mad arid li sukunnya sedikit doang ya. Yang banyak itu adalah mad iwad. Nah, di situ ada nanti sujud tilawah. Ada ayat sejedah tuh. Ayat 58 tuh. Dan nanti di situ kharu sujada wa bukiya. Tuh temu lagi ayat sejadah ya. Jadi ayat-ayat sejadah itu ada 15 dalam Al-Qur'an itu. Jadi, kalau kita mengetahui berarti kita harus praktek tuh sujud tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita bahas tajwidnya sedikit ya. Ayat paling terakhir tuh. Ayat paling terakhir wasalamun alaihi wasala, dua harokat namanya mad tabi'i atau mad asli ya. Fathah diikuti alif. Jadi alifnya setengah berdiri ya, setengah alif. Jadi tetap dia dua harokat mad tabi'i. Mun'a, tanwin bertemu ain. Namanya izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Huruf ain itu dari tenggorokan ya, yang 6 huruf itu izhar halqi. Nanti ada izhar wajib, ada izhar syafawi, ada 3, ada di buku yang hijau ya, ada 3 macam izhar itu. Salamun alaihi yauma. Tuh, kalau di wasal nggak ada tanda mad ya, tanda baca panjang pendek alaihi yauma tuh. Tapi kalau waqaf alaihi jadi mad layin, yauma yaum, mad layin juga sama. Wulida juga nggak ada, tapi kalau di waqaf ulid. Nah, jadi qalqalah kubra ya. Kemudian wa yauma tuh nggak ada juga, tapi kalau di waqaf wa yaum mad lain. Yamutu, nah baru ada di yamutu mad tabi'i. Kalau di waqaf yamut mad arid lis sukun. Mad tabi'i diiringi oleh huruf hidup dibaca waqaf. Wa yauma yub, nah ada qalqalah tuh. Yub, qalqalah sughra, yub'atsu. Hayya, hasu ya pakai sa ya, yub'atsu hayyan jadi hayya mad iwad. Apa mad iwad itu? Pengertiannya coba dibaca di situ. Mad iwad itu apa? Ada nggak pengertiannya? Udah segitu. Jadi pengertian mad iwad itu setiap fathah tain ya, fathah tanwin selain tamarbutoh ya, tamarbutoh. Nah, karena ada fathah itu tamarbutoh, marfu'atan ya, atau apa ya, solatan tuh ya. Selain tamarbutoh itu kalau waqaf dibaca, ininya spidolnya nggak ada. Iya, ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada tamarbutoh itu solatan, kamilatan, itu tetap waqafnya jadi huruf ha, kamilah, solah ya. Tapi kalau selain tamarbutoh ada fathah tanwin, nisaan, binaan. Nah kalau waqaf itu jadi nisaa, 2 harokat. Binaa, abnaan, abnaa, ada semua di Quran. Termasuk sini hayyan jadi hayya. Jadi pengertiannya mad iwad itu setiap fathah tanwin yang dibaca waqaf 2 harokat ya. Bacanya itu harus 2 harokat. Selain tak marbutoh. Kalau tak marbutoh walaupun fathah tanwin dia waqafnya adalah sukun jadi huruf ha gitu. Banyak sekali contohnya ya di dalam Quran. Tapi nanti ada di pelajaran gharib yang tadinya mad iwad ketika diwasal dia tidak jadi panjang 2 harokat. Karena dia diwasal.
Nah ini juga sama kalau di wasol di surah Ad-Dahr ya. Surah Ad-Dahr ayat 4 ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Tapi kalau diwakaf di salasila dia tetap dua harokat karena salasilan asalnya. Jadi mad iwad tetap. Jadi karena wakaf ini setiap fatha tanwin yang dibaca wakaf. Kalau bacanya wasol tidak terjadi juga mad iwadnya. Dan depannya seperti hamimun hamima ya, hamiman depannya apa gitu kan, bisa jadi izhar, bisa jadi ikhfa, bisa jadi apa lagi, bisa jadi idgham bi gunna, idgham bila gunna, tergantung huruf setelah tanwin ini ya kan. Tanwin itu menyimpan hukum 5 ya. Jadi kalau ada tanwin yang ini, yang tanwin fathah, kasrah, dhammah, nun sukun, pasti itu nanti menimbulkan di sini 5 hukum. Di sini ada izhar ya, ikhfa ya, iqlab, idgham bi gunna, idgham bila ya, idgham bi gunna, idgham bila gunna. Satu, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada tanwin fathatain, kasrotain, dhammatain pasti timbul nih. Nah makanya kenapa huruf-hurufnya harus hafal? Karena kita praktek nanti Quran itu kan nanti ketemu tuh. Oh tanwinnya ketemu huruf izhar yang 6, izhar halqi. Nanti ketemu huruf ikhfa yang 15, jadi ikhfa hakiki. Ketemu huruf iklab 1 ba, jadi iklab ya, bimbang dimingkem. Ketemu huruf idgham bi gunnah yang 4 ya, nun waw, jadi idgham bi gunnah. Ketemu huruf idgham bila gunnah yang 2 lam sama ra, idgham bila gunnah, idghamnya tidak boleh gunnah. Itu pasti itu. Nah, ini juga termasuk mad iwad ini kalau dibaca wasol tidak mau waqaf maka jadilah hukum yang 5 ini ya. Jadi mad iwad itu kemungkinannya kalau diwasol terjadi 5 hukum. Jadi kalau kita bacanya wasol ya, tapi kalau bacanya waqaf maka inilah disebut dengan mad iwad gitu. Nanti kita langsung praktek ya ke sini satu-satu. Ya boleh. Ba iklam yang habba ya tasyid aja, tasyid. Kalau kola kan dia mantul hab gitu ya, hab watab. Nah itu watabba watab kalau kola kan. Tapi kalau mad iwad dia habban jadi habba gitu, mad iwad gitu. Mad iwad itu memang tanwin dia begitu ya dibacanya, 2 harokat. Beda dengan qalqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam tebal. Wadhkur fil kitabi Maryam. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Terus satu lagi. Fattakhadat min dunihim hijaba. Fattakhadat min dunihim hijaba. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha
fatamassala laha basyaran sawiyya. Iya, ayatnya agak mirip-mirip hurufnya. Jadi kalau belum terbiasa itu suka repot ya, nanti mulak-malik gitu hurufnya surah Maryam itu. Tapi unik memang. Ya, terus lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kalau nggak kuat berhentinya di mana coba? Rahman, a'udzu birrahman atau mink boleh. Waqaf di minka jadi mink. Sekali lagi, qalat inni a'udzu birrahman. Iya, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Satu lagi. Qala innama ana rasulu rabbiki Li'ahab kalau muwaqqaf. Qala innama ana rasulu rabbik. Rasulu rabbiki li'ahab. Rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Cukup. Ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni. Boleh. Walam yamsasni basharun wa lam akun baghiya. Aku baghiya bukan akum. Aku baghiya. Walam aku baghiya. Bukan akum, aku. Iya, enggak ada, bukan tanwin, aku aja. Aku baghiya. Walam aku baghiya. Satu lagi, qala kadzalik. Terus Qala rabbuki wa alayya hayyin. gitu aja, nggak ada panjang. Qala rabbuki wa alayya hayyin nggak panjang, langsung hayyin. Sekali lagi, qala rabbuki wa alayya hayyin. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Wa kana amran maqdiya. qalqala maqdiya. Kana amran maqdiya. Bagus. Ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Terus fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Sekali lagi, fa'aja'ahal
qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Bagus. Ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Iya, alla tahzani. Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Tahtaki sariyya, langsung qad ja'ala. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Satu lagi, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Ikhfakan rutaban, rutaban janiyya. Bijiz'in nakhlati tusaqit qalqalah. Nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Bagus. Ganti. Mau nyoba apa langsung ke situ? Oh iya. Apa? Iya, semangat tuh kayak Umar tuh. Alhamdulillah. Iya, Pak deh. Iya. Ayat fakuli washrobi. Paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Fakuli wasrobi wa qurri aina. Iya, fa imma tarayinna minal bashari ahadan diwaqasah. Minal basari ahadan faquli inni nazartu lirrahman. Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawman insiya. Sekali lagi, inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Insiya. Satu lagi, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, langsung. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam. Ya-nya panjang. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ikhfa. Laqad ji'ti syai'an fariya. Ya, cukup, ganti. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت. Iya, boleh. Dari makana abukim, makana abukim ra'asau'in wa makanat ummuki baghiya. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Satu lagi fa'asyarat. فأشرت إليه قالوا كيف nukallimu man kana. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ya, cukup ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأسرت إليه Qala inni Abdullah. قال إني عبد الله Ya, gunahnya inni qala inni. قال إني عبد الله Terus. آتاني الكتاب وجعلني نبيا Ya, bagus. Satu lagi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني Aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Syaqiyya, sin besar. Syaqiyya. Terus wassalamu alayya yawma ulid, langsung ke ta. Ulid tu idgham mutajannisen. wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wa yawma ub'atsu hayya. Qalqala. Wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya, cukup. Ya, jadi begitu ya, apa namanya, cara membaca tasydid itu adalah satu huruf disukunkan. Jadi supaya jelas. Hayyan jadi hayya, syaqiyyan jadi syaqiyya, itu ditekan satu. Jadi hurufnya disukunkan satu. Ya. Mau nyoba enggak? Jadi belajar tajwid itu memang harus praktek, ya, praktek.
Ini namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apa? Tanwin ketemu dengan huruf ya. Nah, di situ ayat yang ke-25 tuh. Makana lillahi ayya tuh. Masuk kepada iya. Ayya. Jadi digunakan idgham bi gunnah. Jadi dengungnya itu dengung iya, bukan anya, bukan begitu, tapi masuk dulu. Setelah masuk tahan. 2 ketukan sampai 3 ya. Jadi masuk itu 1 ketukan, dipraktekkan 2. Ayyattakhidha miutu. Ada lagi ketemu wawu lagi. Miwa masuk kepada wawu. Jadi miwaladin subhana. Tanwinnya ketemu sin. Jadi ikhfa ya. Jadi ada semua ini ya. Ikhfa idgham bi gunnah. Nanti mad semua ya, ada semua. Jadi enaknya kalau sudah hafal huruf-hurufnya, tinggal kita praktek ke Qur'annya, ke makhrajnya. Memang yang repot itu adalah prakteknya. Kalau ngafalinnya gampang ya, ngafalin mah. Kita lanjutkan dari ayat 24 ya. Sampai ain Pak Haji atau sampai 1 halaman lagi? 1 halaman lagi ya. 51 siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika Isa ibn Maryam. Dzalika Isa ibn Maryam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال وأنذرهم يوم الحسرة
وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Panjang. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ya, sebenarnya pendek-pendek ya. Ini tidak ada madnya, tidak panjang-panjang. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته
لأرجمنك واهجرني مليا لئن لم تنتهي لأرجمنك مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا Jadi surah Maryam itu ketika kita baca harus konsentrasi ya. Kenapa harus konsentrasi? Karena ayatnya mulak-malik. Kayak surah Yusuf tuh sama. Nanti temu juga surah Toha ya. Tentang cerita semua ini. Tentang cerita. Kalau ayat-ayat tentang cerita itu biasanya agak ribet ininya kalimatnya. Kalau belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, sebenarnya tajwid itu fungsinya untuk selain daripada membaguskan ya, kita ketika gunnah tuh ya siap-siap bacanya itu. Kan di situ ada idgham. Nah, siap-siap depan, makanya ketika idgham bi gunnah itu matanya ngelirik ke sini. In gunnah tuh ke sini matanya. In udah ke sini matanya. Nahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya.
gitu. Jadi Quran itu indahnya itu dibaca itu karena ada tajwidnya. Coba kalau dibacanya kayak biasa, enggak indah, enggak enak. Sehingga ada para qurra, pada qori. Kemarin tuh yang pemimpin Hamas ya, ternyata beliau itu searching di YouTube atau di TikTok itu ternyata beliau itu qori. Bisa lagu-lagu yang memotivasi untuk jihad ya. Pemimpin Hamas Ismail Haniyah, masya Allah. Iya, dibom ya. Saya juga nggak tahu di intinya. Wafatnya katanya di rudal. Masya Allah ya Allah. Orangnya gagah ya, masih muda lah seusia Pak Ade mungkin ya. Jadi orang Timur Tengah itu kan dia rata-rata ini ya. Udah orangnya kalem ya, nggak ada garang-garangnya kelihatannya. Ternyata beliau ya hafiz Quran, ya qori, ya ulama, ya politisi. Masya Allah luar biasa. Nah orang-orang Israel itu nggak senang sama orang-orang yang ahli Quran itu. Kita itu kalau bisa dibantai sama orang Israel itu. Makanya kan ngancam itu. Kalau Indonesia macam-macam mau tak habisin kayak Palestina Indonesia itu. Maksudnya begitu. Gitu makanya masya Allah ya. Iya masya Allah ya. Jadi memang di sana itu tentara-tentara Hamas itu ahli-ahli Quran rata-rata. Jadi dekat dengan Quran luar biasa. Kenapa mereka mengetahui paham benar bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran itu insya Allah selamat dunia akhirat, senang dunia, bahagia dunia. Orang yang wafatnya begitu tuh kan otomatis tuh surganya di depan mata. Ya, jangankan beliau, kalau kita seperti di jalan nih, Pak Ipul seperti di perjalanan dirampok sama orang sampai meninggal syahid. Jangan khawatir Pak Ipul. Kalau ada yang dulu makan zaman ini ya, zaman preman itu di jalan tuh dicegat gitu pakai ini, orangnya diborok katanya, motornya diambil. Zaman dulu tuh waktu zaman saya kecil tuh ngeri. Sekarang udah nggak ada ya. Salam. Apa aja? Jadi begitu. Jadi insya Allah makanya kenapa kita niatkan karena Allah dan niatkan pengen khatam. Khawatir ini bacaan Quran ini ada yang keliru ya, ada yang keliru karena di sini menyimpan pelajaran gharib itu yang saya sampaikan bahwa pelajaran gharib itu antara tulisan dengan bacaan beda. Kalau kita tidak talaki begini, khawatir nanti bacanya kayak tadi bighulamin ismuhu, bacanya bighulamismuhu gitu ya. Enggak ada nun kecilnya. Atau nanti ada kalimat-kalimat yang harusnya dibacanya itu pendek ternyata panjang. Kayak fihi, hi itu ada pendek semua tapi ada satu hi di surah Al-Furqan ya, fihi muhanan illa. Nanti ada lagi yardahu, hu itu biasanya panjang tuh 2 harokat tapi nanti ada yang pendek, fawakihu katsirah yardahu lakum, ada tuh. Nggih katuran. Nggih. Jadi insya Allah kita dan keluarga kita ya tidak berbekal duniawi ya, tapi berbekalnya anak-anak kita itu dibekali kayak Pak Ipul kan anaknya di pesantren luar biasa ya. Udah kita segini tuh udah kayaknya kayak dulu tuh pengen balik seperti dulu gitu, nggak bisa kan ya. Ya kita mencetak anak kita harus ahli Quran, ahli ini, nggak apa-apa ya. Mumpung ya kita masih diberikan kuat tenaga nyari maisha, kita insya Allah harta yang kita nafkahan untuk anak kita juga dapat limpahan itu pahalanya itu. Yang dinafkahan disedekahkan untuk di jalan Allah termasuk mendidik anak kita itu insya Allah itu kembali kepada kita. Bahkan anak makan darah daging ya. Setelah kita wafat pun apa yang diamalkan anak kita itu ngalir tuh ke kita. Insya Allah jangan khawatir untuk biaya pendidikan mah insya Allah Allah ganti. Kata Abah Haji almarhum di kampung itu, kalau untuk belajar itu harusnya semangat. Walaupun gak punya, dulu kan zaman nyari uang tuh perih ya, pailit gak bisa gitu ya. Uang itu katanya gak ada, sulit dulu mah. Bahasa Abah itu dicoba dulu, kalau memang sudah nggak kuat baru berhenti. Ya buktinya orang yang
nggak usaha gitu ya, memacul di sawah itu ya, mencangkul gitu saja, yang tidak usaha untuk belajar, ada aja kata itu miliknya itu ada. Yang penting kita coba dulu, jangan patah semangat. Anak kita selalu dimotivasi terus, jangan sampai patah semangat nggak mau belajar, ini repot ya. Udah nggak, anaknya nggak semangat, orang tuanya nggak nyemangatin, udah itu nanti ya kayak zaman dulu lagi. Jadi orang-orang luar negeri itu yang zaman Belanda dulu ya, pengen Indonesia itu ininya masyarakatnya, manusianya bodoh semua. Kenapa? Kalau bodoh itu mudah dijajah. Sekarang nggak mau jadi bodoh itu. Orang kampung juga rata-rata ya S1 ya, rata-rata ya sarjana lah gitu. Orang yang nggak punya, alhamdulillah gitu kan. Jadi kayaknya mau dibalikin lagi ke zaman dulu, mau dibodohin lagi, kayaknya udah berontak terus ya. Indonesia itu alhamdulillah berarti ada perlawanan lah gitu. Jangan sampai anak-anak kita ini jadi anak-anak yang muda, terutama ya di Quran. Ya, dari mana-mana kan memang tantangan godaannya itu kan dari HP sekarang itu. Kalau HP itu sudah dipegang anak ya khawatir ya. Boleh anak itu main HP tapi dibatas gitu. Waktunya tidur HP dikeluarin semua, kata Pak Sopyan tuh anaknya banyak 4 apa 5, itu 5 yang masih kecil. Jadi jam 9 itu HP itu harus ada di luar, tidur di kamar. Kalau dibawa ke kamar, anak itu jam 3 enggak tidur, ternyata main begini, main HP sampai jam 3 kuat, Masya Allah. Ya orang tua juga sama ya, mutrek aja ada HP. Zaman dulu enggak ada soalnya zaman saya itu ya gitu ya, scroll TikTok lah, scroll Facebook lah, apalah gitu ya. Itu zaman sekarang tuh begitu tantangannya. Jadi harus benar-benar kita bisa melihat, menilai lah gitu. Jangan sampai kejerumus gitu. Mungkin itu ada pertanyaan? Ya. Di surat Al-Ma'un Muhammad Tohat ya. Jadi Ar-Ra'aital. Tasjidnya itu enggak di ini, fawaidul lil musholin gitu. Itu maksudnya kira apa ya? Ini kalau enggak ini apa di Al-Ma'un. Ya. Di kurang ya. Jadi kurang tasjidnya itu enggak dipakai gitu. Kurang itu. Iya. Bukan qiraat itu yang jelas bacanya kurang neken itu sebenarnya. Tasjidnya itu enggak ke bawah gitu. Enggak ke bawah. Gitu. Yang khawatir ada bacaan. Enggak. Yang benar itu al-musallin ini bagusnya diwasal Pak Haji. Jangan sampai kayak wal asr innal insana lafi khusr tuh ya. Di fawailul musallin itu bagusnya diwasal masuk ke fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang betul itu begitu Pak Haji. Jadi saya diajarin ayat-ayat yang memang kalimatnya belum sempurna itu jangan diwakaf. Celakalah bagi orang yang sholat kalau wakafnya di situ. Ternyata yang sholatnya celaka itu adalah orang-orang yang sholat itu sahun, lalai sholat tapi mikirin segala-gala ya. Pasar rau kebayang. Jadi bacaan akhirnya pirang rakaat kan sholat kita kan. Jadi ini orkelingan, jadi lupa rakaatnya. Gara-gara itu otaknya kemana-mana. Khawatir ya sahur, termasuk terjemahan tafsirnya fawailul musallin itu orang yang sholatnya selalu mengakhirkan. Asar mendekati maghrib 5:30 bene salat. Dohor hampir jam 3 selalu begitu, khawatir sholatnya sahur. Sholat mas sholat tapi mau kan lali. Nah itu hati-hati ya, itu ada neraka namanya neraka apa? Neraka wail. Jadi neraka diperuntukkan untuk orang yang sholat tapi oli neraka itu oli surga ya, Masya Allah. Ya tadi itu ya, tidak sholatnya alladzina hum yura'un tuh. Sholatnya ria, pengen dideleng uang lah kita sholat, mertua kita weruh aja, pengen dilihat mertua, pengen dilihat istri, iya tuh, abi mah ke masjid terus lah, lihat genong gitu kan, bahaya ya, gitu. Jadi
Ia mau tadi itu ya, yang 3 itu. Usahakan semua amalan-amalan kita tuh karena mencari ridho Allah, bukan karena penglihatan manusia. Jadi kalau manusia mah hanya sebentar, sekilap, sekejap mata ya. Itu Pak Haji. Jadi yang bagus itu saya itu kalau baca surah ini diwasal sampai sahun ya. Bahkan saya mah dibagi dua kali nafas ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Waqafnya di situ dibagi 2 kali. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kurang nekan itu Pak. Terus Ahmad Saud itu mengucapkan taknya itu kayak ca, ya ca gitu tadi kan. Padahal tak itu saya belajar sama Kiai Abdus Salam itu tidak terlalu c ya. Dulu itu kalau ngori itu kuwiroj gitu ya. Itu bukan tak itu c, tapi hamas itu hurufnya tetap tak. Yatlu, jadi anginnya sedikit keluar aja, bukan yatlu. Kalau yatlu bukan tak, tapi c. Yatlu gitu ya. Kurang tepat itu makhrajnya, tapi biasa yatlu tak biasa. Yatlu. Utul, jangan ucul. Kalau c ucul jadinya. Ucul kitabah, harusnya kan utul kitabah biasa. Ya. Kuwirot kan biasa, kuwirot angin keluar sedikit. Jangan kuwirot. Saya perhatikan, oh iya, kalau nggak belajar makhraj, khawatirnya itu kayak gitu. Jadi huruf-huruf yang harusnya dasarnya seperti itu rubah jadi ke huruf c gitu. Seperti itu. Ya itu. Jadi ya kalau ada ininya mah bisa kurang gitu, nggak jadi masalah disampaikan, di komen lah gitu kalau di ini ya. Musallin, jadi tekanan lam tasydidnya kurang itu Pak Haji. Saya juga nggak ngeh itu ya, tapi yang saya perhatikan itu nyetaknya beliau itu taknya itu terlalu c, terlalu ngeces ya. Ada lagi? Kalau cukup kita tutup dengan doa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujib as-sa'ilin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا ولأخواتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا ولأمنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأساتذنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا
نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال اللهم ارزقنا كما ترزق البغاث اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.